selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kerana kita masih berpeluang untuk melayani, untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Meskipun di dalam keadaan yang sulit ataupun sukar dengan keadaan norma yang baru, kita tetap bersemangat untuk melayani, untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, ajaib dan luar biasa. Tuhan yang tiada tolok bandingannya. Dia yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Mari kita bawa pujian kita ke rumah Tuhan. Mari kita bawa persembahan, korban pujian kita dan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. The Spirit of the Lord rejoice. The Spirit of the Lord rejoice. The Spirit of the Lord rejoice. Sweet joy. He makes you laugh. He makes you cry. He lifts your way up high. For the Spirit of the Lord rejoice. Sweet joy. Of the Lord rejoice. The Spirit of the Lord rejoice. The Spirit of the Lord rejoice. Sweet joy. He makes you laugh. He makes you cry. He lifts your way up high. For the Spirit of the Lord rejoice. Sweet joy. Of the Lord rejoice, sweet joy. For the Spirit of the Lord rejoice, sweet joy. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih Roh. Engkau menguatkan kami di saat kami lemah. Engkau menghibur kami di saat kami berduka. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih Roh Kudus. Engkau kami puja. Engkau kami sembah. Engkau pribadi yang indah, Engkau pribadi yang manis. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.
pernah membiarkan meninggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau menguatkan kami di saat kami lemah. Engkau memberi penghiburan di saat kami berduka. Engkau menyembuhkan kami daripada sakit kami di saat kami dalam kelemahan tubuh badan. Di saat kami dalam kelukaan batin, Engkau menyembuhkan kami. Engkau memberi semangat yang baru di saat kami tiada pengharapan. Haleluya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Engkau yang maha tinggi. Engkau yang maha suci. Yesus Raja Damai. Sungguh benar Bapak, kami sangat bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami sangat bahagia menjadi milik Engkau. Sebab itu kami ingin muliakan, kami ingin tinggikan nama Engkau ya Bapa. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Kami bangga
ya Bapa. Mulialah nama Engkau selama-lamanya. Engkau kami sanjung tinggi, Engkau kami puja, Engkau kami muliakan. Sebab Engkau ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan mengangkat satu tema pada pagi hari ini, lapar dan haus akan Tuhan. Tema ini diangkat daripada teks firman Tuhan pada pagi ini daripada Ulangan 4 ayat 29. Dan sebelum itu mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi inilah firman Tuhan di mana tema haus, ya, lapar dan haus akan Tuhan. Ya, kita melihat teks dia ialah bagaimana kita orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ya, orang yang haus akan Tuhan tetap mencari, menanyakan ya tentang Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa surgawi, pada pagi hari ini kami memuji Engkau kerana pimpinan-Mu ya Tuhan telah menyertai setiap jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Kami berterima kasih Bapa atas pertemuan kami di Alamaya pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan kerana kasih anugerah-Mu masih dapat menyatukan kami sebagai sebuah gereja di dalam Alamaya. Dalam roh ya Tuhan, kami tetap bersama mengangkat beberapa perkara ya yang kami alami bersama pada hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan menyembuhkan yang sakit di hospital ataupun di rumah masing-masing. Engkau sembuhkan mereka, dan bagi yang lemah Engkau memberi kekuatan, kesegaran yang baru yang daripada Engkau Bapa. Begitu juga bagi yang berduka, Engkau Tuhan hiburkan mereka pada saat ini, kerana hanya di dalam Engkau Bapa kami akan menikmati keindahan, kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai bacaan kami, di mana ya Tuhan firman ini dapat mengangkat setiap kami ya dari dimensi ke dimensi, dari satu level ke satu level, supaya di dalam keadaan yang seperti ini, yang di mana kami menempuh hari-hari yang sangat mencabar Bapa, kami memperolehi kekuatan yang segar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya, bagaimana yang kita baca di dalam Inggris, kalau kita baca Deuteronomy ataupun ulangan tadi di dalam Inggris, yaitu Deuteronomy 4 ayat 29, but if from there you seek the Lord your God, you will find Him.
if you seek Him with all your heart and with all your soul. Jadi di sini ya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi pertama ya, fakta pertama ataupun fokus pertama kita di dalam tajuk ini ataupun dalam tema ini ya, lapar dan haus akan Tuhan, kita harus menjaga pengisian masa kita. Ya, pengisian hati kita, hidup kita ya, setiap hari. Ya, kita tidak boleh terbawa-bawa oleh dunia ini. Ya, lebih lagi ya di waktu pandemik seperti ini, ya dunia sedang mengalami satu pencobaan yang begitu hebat, ya di mana orang panik di seluruh dunia. Ya, dan inilah maka bagi kita orang yang mengandalkan Tuhan, ya firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini ialah kita harus mencari Tuhan Allah kita, ya, dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, kita harus mencari dan menemukan Tuhan. Ya, maka dengan ini ya apa yang kita harus buat, ya kita harus mengisi harian kita dengan apa yang ada tertulis di dalam firman kebenaran ataupun firman Tuhan, yaitu Alkitab. Ya, jadi dengan ini kita tidak harus berbelah bagi ya dengan harapan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan ya kita ya dengan tidak berbelah bagi. Ya, tidak ada yang lain yang kita handalkan ya dalam keadaan yang seperti ini. Ya, banyak orang ya berpikir tidak apa sebab ini perkara bagi semua orang di seluruh dunia. Tapi bukan begitu. Ya, bagi kita firman Tuhan pada pagi hari ini menyarankan kita harus datang ataupun menyimpan harapan kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Ya, kita percaya 100% akan firman Tuhan. Ya, kita tidak dapat diumbang-ambingkan dengan apa yang kita dengar ya sekeliling kita. Ya, apa yang orang kata, apa yang orang ceritakan kepada kita. Ya, di dalam Matius 5 ayat 6 ya, kita melihat di sini berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, mengapa mereka berbahagia? Sebab hanya orang inilah yang akan dipuaskan Tuhan ya pada satu hari nanti. Ya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Nah, inilah yang kita dapat lihat ya di dalam firman Tuhan ini. Ya, blessed are those, ya, and they shall be satisfied. Ya, kita melihat berbahagialah mereka dan mereka akan dipuaskan. Ya, jadi lapar dan haus akan firman Tuhan harus kita miliki ya untuk mengisi ya harian kita. Jadi akhirnya ya dalam Filipi 4 ayat 8 ya kesudahan ya kita menyimpan harapan kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Apa yang terjadi ya, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sedap disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, inilah yang akan menjadi milik kita. Ya, bila kita ya haus dan lapar akan
ya Tuhan. Kita ingin bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya kita ingin, oh saya hanya cukup saya datang kepada gereja, cukup saya datang membaca firman Tuhan. Ya bukan begitu lagi. Ya pada saat seperti ini kita harus ingin mendengar suara Tuhan. Kita harus bertemu dengan Tuhan. Ya kita harus menerima sesuatu ya daripada Tuhan. Bukan hanya apa yang orang kata, apa yang kita baca, tapi kita harus mengalami Tuhan di waktu seperti ini. Ya jadi ini yang kita harus jaga, pengisian diri itu pikirkanlah semua yang baik. Ya cari orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya kita telepon kepada mereka, bertanya kabar, menyapa mereka. Ya apa yang mereka pikirkan, ya apa yang kita alami sekarang. Jadi mereka akan memberi kita satu pandangan, sudut pandang yang kita tidak pernah pikirkan. Mengapa? Karena mereka lebih dekat ya kepada Tuhan. Ya mereka dapat mendengar suara Tuhan, mereka dapat wahyu, mereka dapat bisikan dalam hati mereka. Jadi bila mereka berbagi dengan kita, ya orang yang dekat, orang yang kuat di dalam Tuhan, mereka seringkali berbagi sesuatu yang sangat positif untuk membangun kita. Ya baca buku tentang siapa Yesus itu dan perhatikan karakter dia. Ya ini yang kita harus lakukan. Ya. Jadi bagi yang kedua, ya kita harus memuji Tuhan senantiasa. Ya seperti mana yang saya katakan pada khotbah saya pada minggu yang lepas, ya, di mana di dalam badai itu, ya akhirnya mereka berdoa di waktu mereka ketakutan. Di waktu mereka mengalami badai itu, mereka menyembah Yesus. Ini yang sangat menarik, ya. Sebab memuji Tuhan senantiasa, kita lihat di sini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ya, kita bersyukur dalam segala hal dalam hidup ini. Kita bersyukur walaupun ada COVID seperti ini. Ya, walaupun kita dengar orang meninggal beberapa ratusan ribu di dalam dunia ini. Tapi kita bersyukur, bukan kita bersyukur karena kita gembira ataupun senang hati melihat orang meninggal. Tapi kita gembira oleh kerana kita tahu dalam satu keadaan seperti ini hanya Tuhan yang dapat membuat yang kurang baik itu menjadi yang terbaik bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi inilah sebab kita bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini yang sangat menyegarkan pada pagi hari ini. Bukan hanya kita yang dikasihi Tuhan, tapi anak-anak kita, cucu cicit kita. Ya kerana kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi ini kita tidak ada menyesal sama sekali ya untuk menerima Kristus dalam hidup kita. Ya untuk menjadi murid Kristus, untuk melayani Tuhan Yesus. Kerana di dalam segala hal itu kita tidak akan sia-sia. Ya kita memuji Tuhan, kita bersyukur walaupun dalam keadaan yang sangat menghimpit kita, tapi kita tahu Tuhan kita Allah yang maha besar dari segala yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Jadi begitu juga ya jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Yang kedua ini, ya bila kita memuji Tuhan, kita boleh membuat kita lapar dan haus akan Tuhan. Ya sebab kita di mana kita tidak memuji Tuhan, kita rasa sesuatu yang hilang.
Ya, di mana kita tidak dapat berkumpul, kita merasakan sesuatu yang kurang. Ya, di mana kita tidak dapat berbakti, tidak dapat melayani Tuhan, kita merasakan sesuatu yang tinggal. Ya, tidak komplit di dalam hidup ini. Ya, maka ya di waktu kita memuji Tuhan, ya kita lebih lagi merasa kita lebih lagi akan dekat kepada Tuhan, lebih lagi akan mendengar apa yang Tuhan inginkan kita perbuat ya, di dalam hidup ini. Jadi memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan boleh membuka pintu berkat ya di dalam hidup ini ya. Jadi jangan kita pikir semua itu membuang masa ya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang kita buat bagi Dia sia-sia ya. Yang ketiga, Roh Kudus. Bila kita berdoa di dalam bahasa roh ya, boleh membuat kita lapar dan haus akan Tuhan. Ya, sebab kita merasa sangat dekat kepada Tuhan. Ya, kita tidak akan pernah habis berdoa. Ya, jadi doa kita dalam roh dan kebenaran ini satu penyembahan bagi Tuhan. Ya, sebab bila kita lihat dalam firman-Nya di 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan kuasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, jadi di dalam gereja membangun jemaat. Ya, di dalam kita berdoa sendiri, Dia membangun diri kita sendiri. Ya, jadi tidak ada yang kurang di sini. Ya, arti Alkitab menekankan kita harus sentiasa berdoa di dalam bahasa roh. Ya, sebab menguatkan diri kita di waktu kita dilanda wabak seperti ini. Ya, banyak kesedihan, banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Ya, tetapi kemana kita harus pergi? Ya, kata firman Tuhan, ya harus kita pergi mencari Dia dengan segenap hati kita dan menemukan Dia ya di dalam segala hal yang kita alami. Ya, kita akan menemukan kekuatan Tuhan itu yang membebaskan kita, memerdekakan kita. Ya, dalam Jud 1 ayat 20 kita lihat, but you beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Ya, kita lihat di sini ya, Yudas akan tetapi kamu saudara-saudaraku. Ya, Yudas 1 pasal 20 mengatakan akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah darimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Kita dinasihati oleh firman Tuhan apa yang tertulis di dalam Yudas 1 ayat 20, kita harus bangunlah dirimu sendiri ya, buat diri kita kuat ya, buat kita tidak dapat dikelirukan oleh dunia ini, walaupun bagaimana apa yang terjadi di dunia ini. Ya, mungkin tidak ada vaccination, mungkin ada vaksin, tapi kita masih percaya di dalam semua ini ya, campur tangan Tuhan sangat mustahak bagi kita. Jadi dalam yang keempat ya, kita harus fokus kepada Yesus. Ya, dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ya, ayat 22 mengatakan setelah Saul disingkirkan, ya, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenaan di hatiku. Ya, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan ya dengan Daud.
Ini yang kita ingin Tuhan katakan kepada kita secara pribadi. Ya, jadi saudara, saudari yang Tuhan kasihi, kita harus menanti-nantikan suara ini mengatakan kepada kita, kita berkenan di hatiku, kata Tuhan. Ya, seperti mana dia katakan kepada Daud. Dan yang melakukan segala kehendakku, kata Tuhan. Ya, kalau kita baca Acts 13:22, pasal yang sama, ya, bagian yang sama. After remembering Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Jadi, a man after my own heart. Ya, seorang yang berkenaan di hatiku, kata Tuhan. Jadi inilah ya yang Tuhan ingin cari ya pada saat seperti sekarang ini. Ya, jadi kita harus ya sebagai kesimpulan ya, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya pertama-tama kita harus menjaga pengisian hati kita ya setiap hari. Ya, apa yang kita harus buat, apa yang kita harus lakukan. Ya, kita tidak terburu-buru seperti mana orang dunia ini melakukan pekerjaan mereka. Kita seringkali memikirkan, adakah ini ya apa yang Tuhan berkenaan mengikut kehendak Tuhan. Ya, adakah apa yang saya buat ini ya ada dasar di dalam firman Tuhan. Nah, ini yang kita harus buat. Nah, jika kita lihat ya Petrus di waktu dia angkat dari perahu dan berjalan di atas air, karena dia tahu dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, maka dia memberanikan dirinya walaupun dia tidak pernah ya berjalan di atas air. Kalaulah Petrus menunggu waktu yang teduh, waktu yang baik, bila mana kita dapat berjalan di atas air. Tapi Petrus karena dia dasar, dia batu, dia dasar firman kita. Inilah yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Kita harus mengisi hati kita, jiwa kita dengan dasar yang daripada Tuhan, dengan dasar firman Tuhan, supaya di waktu kita berjalan di atas air, ya, di waktu kita berjalan di atas badai, di waktu kita dilanda wabak-wabak ataupun apapun pergumulan hidup kita pada saat ini, kita mempunyai kekuatan oleh kerana yang menjadi kekuatan kita adalah dasar, ialah firman Tuhan sendiri yang mengatakan ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi itu Petrus berjalan di atas air. Tapi di waktu dia melihat badai itu, dia memandang kepada badai. Ya, seperti mana dunia memandang kepada badai. Tapi bagi kita anak Tuhan, kita harus memandang kepada Tuhan di waktu kita di dalam kesusahan. Ya, jadi sentiasa memuji Tuhan di dalam semua perkara. Ya, walaupun kadang-kala kita dalam satu keadaan yang sangat mengecewakan. Ya, tetapi kita harus berpikir segala yang terjadi itu ialah dibenarkan Tuhan. Karena tanpa kebenaran daripada Tuhan, iblis tidak dapat menjamah sesuatu daripada kita. Ya, dan di dalam segala hal yang dapat memurnikan yang keruh adalah Tuhan. Ya, yang pahit dapat menjadi manis. Ya, yang tenggelam dapat menjadi timbul seperti kapak yang hilang. Ya, jadi yang buruk itu ya dapat menjadi sesuatu yang terbaik pada waktu Tuhan.
Jadi inilah tumpuan kita. Jadi yang ketiga, banyak berbahasa roh bila berdoa sepanjang hari. Sebab sepanjang hari adalah lama. Jadi bila kita berdoa, perkara doa kita boleh habis. Tapi di waktu kita berdoa dalam roh, itu menguatkan diri kita. Dan Tuhan yang mendengar itu adalah kata-kata yang daripada surga. Di waktu kata-kata itu berbicara, dia dapat menguatkan kita. Kita percaya Tuhan akan mendengar seru dan doa kita. Yang keempat, yang terakhir, kita harus fokus. Fokus kepada Yesus. Mengapa fokus kepada Yesus? Karena selama ini kita fokus kepada pelayanan kita. Selama ini kita fokus kepada gereja kita. Selama ini kita fokus kepada pelbagai aktiviti gereja kita yang banyak disenaraikan. Yang harus kita lakukan setiap tahun mengikut jadwalnya. Tapi di waktu semua ini berhenti. Di waktu semua ini tidak dapat kita lakukan. Jadi apa yang kita dapat lakukan pada saat ini ialah semua fokus kita harus kita tumpukan kepada Yesus Kristus. Karena kita telah mengetahui semuanya. Ministry kita tahu semuanya. Firman Tuhan kita boleh berbicara tentang firman Tuhan dengan begitu baik. Kita boleh berkhotbah dengan khotbah yang terbaik. Tapi yang masih kurang bagi setiap kita ialah kita tidak mengenal Yesus sepenuhnya. Maka kita takut, maka kita panik. Maka kita merasa sangat kecewa. Karena apa? Karena kita tidak mengenal Yesus itu yang dapat melakukan segala-galanya bagi kita. Jika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi kenalilah Yesus itu dengan sebaik-baik mungkin bagi kita semua. Karena hanya Yesus itulah yang dapat memerdekakan kita. Karena dia telah mati di atas kayu salib itu, membeli kita dengan lunas, dengan nyawanya sendiri. Mustahil dia akan melepaskan kita dengan begitu saja. Karena kita telah dibelinya dengan harga yang sangat mahal. Saudara dan saudari yang saya kasihi, itulah 4 perkara yang bersangkut paut dengan tema kita, yaitu haus. Kita harus lapar dan haus akan Tuhan di waktu yang seperti ini. Karena kita sedang dilanda badai, karena kita sedang di dalam satu kekecewaan, karena kita sedang di dalam pergumulan yang sangat berat. Dalam segala hal ini, orang yang dapat menolong kita adalah Yesus Kristus. Maka dengan itu, kita simpulkan sekali lagi, jagalah pengisian hati kita, jiwa kita setiap hari. Pastikan dia adalah kehendak Tuhan. Jadi sentiasa memuji Tuhan dalam semua perkara. Yang ketiga, banyak berbahasa roh sepanjang hari, di waktu kita berdoa ataupun di waktu kita memikirkan sesuatu. Biarlah kita berpikirkan Roh Kudus yang tidak pernah salah. Roh Kudus ianya daripada surga. Roh Kudus adalah yang sempurna. Maka dia tidak pernah mengabaikan pengharapan kita. Yang terakhir, berfokuslah kepada Yesus. Karena hanya Yesus Kristus lah orang yang telah berjasa dengan kita, membeli kita dengan nyawanya sendiri. Jadi karena kita adalah ciptaan tangannya sendiri.
maka di waktu kita mulai, Dialah yang memulaikannya. Dan di waktu kita akan berakhir seperti ini, keadaan dunia yang seperti ini, biarlah kita berakhir dengan iman kita yang teguh akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kami mempunyai Allah yang mempedulikan kami, Allah yang mengenal segala permasalahan kami. Walaupun mungkin ada di antara kami mempunyai keperluan yang urgent, pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka. Biarlah jemaat tangan-Mu yang berkuasa dan ajaib itu Tuhan. Biarlah mujizat-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Dalam kesulitan apapun kami Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau terus menyembuhkan setiap keluarga yang sedang mempunyai kesusahan, pergumulan kami yang tersendiri. Mungkin tidak ada yang dapat kami lakukan ya secara duniawi ini, tapi kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan kami mempunyai harapan yang kukuh, harapan yang tidak pernah berubah. Jadi itu Tuhan, lawatilah jemaat kami Elesia Tuhan, dari yang kecil pada pemuda-pemudi, kepada ibu-ibu, ya, kepada bapak-bapak, kepada pemimpin-pemimpin, kepada pastor-pastor kami. Biarlah Engkau melawati kami Tuhan. Berilah kami Tuhan pertemuan dengan Engkau. Berilah kami Tuhan wahyu. Berilah kami Tuhan rema firman-Mu. Berilah kami Tuhan suara-Mu yang jelas dan terang, supaya kami dapat berbagi kepada saudara-saudari kami yang lain ya Tuhan Yesus. Supaya harapan yang daripada Engkau dapat didengar bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Supaya perjalanan iman kami akan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa mendoakan ya Bapa, ya jemaat LC yang bekerja di luar, di Opso, di luar Limbang, di bahagian-bahagian lain, di Kucing, di Sibu, di Seratok, di Seriaman, ya di Bintulu, di Miri, di Lawas, dan juga di bahagian kami di Limbang Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi, membungkusi setiap jemaat-Mu ya Bapa, agar kami tetap selamat dan terlindung daripada jangkitan, daripada wabak corona ini ya Bapa. Begitu juga kami memohon agar darah Yesus yang membungkus semua keluarga yang sedang dalam MCO ini ya Tuhan Yesus, supaya kami asingkan diri kami, supaya kami ya Tuhan tidak bertemu dengan orang yang daripada luar. Kami mengasingkan diri ya Tuhan Yesus untuk berdoa dan banyak masa lagi untuk bersama Engkau Tuhan. Nyatakanlah diri-Mu ya Bapa kepada setiap kami yang mengandalkan Engkau, yang mencari wajah-Mu Bapa. Biarlah Engkau nyatakan diri-Mu. Oh, agar kami seperti firman-Mu tadi Bapa. Di dalam ulangan ini kami akan menemukan Engkau. Walaupun kami sedang bergumul dengan perkara-perkara yang tertentu. Tapi biarlah kami Tuhan, di dalam pergumulan kami dapat menemukan Engkau dan jawabannya pada pergumulan kami ya Bapa.
Oh, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Berkatilah ya Tuhan setiap kami yang telah memberi kepada Engkau lewat account, lewat online transfer, ataupun telah terkumpul dan akan diberikan kepada bendahari kami. Engkau berkati setiap keluarga. Engkau berkati setiap pribadi maupun setiap cek yang sudah ditulis bagi pelayananmu ya Bapa, bagi penginjilanmu ya Bapa, bagi untuk kami akan meneruskan pelayanan kami melalui gereja kami LAC ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati. Berkatilah setiap perusahaan kami. Berkatilah setiap pekerjaan kami secara sendiri. Terima kasih Bapa. Maupun kami ya Tuhan yang tidak bekerja, Engkau berkati juga Bapa. Kami tidak tahu, tapi Engkau sering mengatakan, lihatlah kepada burung-burung. Mereka tidak menabur dan menanam. Mereka tidak membuat gedung untuk apa yang mereka simpan, tapi mereka mempunyai segala yang mereka perlukan kerana Engkau Allah yang menyediakan. Maka Bapa, luatilah setiap keluarga Bapa. Oh, terima kasih Bapa, yang di pedalaman, yang di rumah-rumah panjang, yang di kota, oh yang di desa, Engkau pulihkan Bapa. Karena itu adalah firman-Mu. Engkau akan memulihkan yang di desa dan yang di kota. Oh, biarlah itu Tuhan terjadi di kalangan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat merasakan Engkau ada beserta kami di dalam badai kehidupan ini ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Oh, buka jalan bagi yang sedang memerlukan pekerjaan Tuhan. Engkau buka jalan bagi mereka. Oh, berkati interview mereka. Oh, yang sedang mencari kerja. Oh, berkatilah peluang bagi mereka yang sedang mencari kerja. Oh, berkatilah anak-anak kami. Oh, gereja jemaat kami Bapa yang sedang menunggu kenaikan pangkat bagi mereka. Oh, berkatilah semua anak-anak-Mu Bapa. Oh, berkatilah jemaat kami ya Tuhan, yang bekerja dalam pemerintah, yang bekerja di bahagian swasta, yang bekerja sendiri. Oh, berkati semua kami Bapa, sehingga kami dapat merasakan pimpinan tangan Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ya, God bless. God bless. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Ya, doa kita semua akan diberkati.